Public relations atau hubungan masyarakat merupakan suatu fungsi manajemen yang bertugas melakukan kegiatan untuk menjembatani perusahaan atau organisasi yang diwakilinya dengan menjaga hubungan baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal. Seorang praktisi humas merupakan dinamisator dan pendorong bagi publik untuk memanfaatkan sarana media komunikasi secara efektif agar terjadi komunikasi dua arah. Syarat mutlak seorang humas adalah pemahaman yang tinggi terhadap visi, misi, dan budaya organisasi atau perusahaan yang diwakilinya. Di era digital ini, kegiatan public relations tidak hanya dilakukan secara konvensional tetapi juga melalui cyber public relations dan electronic public relations. Bersama saya, Sujono Haikal di acara Bincang Inspiratif. Untuk menggali lebih jauh tentang cyber public relations dan konvensional public relations, telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber, praktisi humas yang telah lama berkecimpung dalam dunia industri perhotelan. Ibu Nelly sebagai Director of Sales Marketing di Hotel Aston Imperium Purwokerto. Kan Bu Nelly? Selamat siang. Selamat siang Bu Nelly. Ya, silakan. Ya? Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nelly? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena kami dari pihak Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto telah diizinkan untuk melaksanakan acara Bincang Inspiratif di Hotel Aston Imperium Purwokerto kali ini. Gimana aja? Apa yang bisa dibantu nih? Ya, bagi saya pribadi terutama yang kami tahu itu kan yang biasa atau yang umum berkecimpung dalam dunia public relations itu kan identiknya perempuan. Ya. Nah, hari ini saya punya kesempatan, alhamdulillahnya, untuk diberi kesempatan untuk belajar langsung, menanyakan langsung dengan praktisinya. Gimana gitu. tadi first impression datang ke Aston? Apa sudah pernah ke Aston sebelumnya? Belum pernah. Oh, belum. Gimana first impressionnya? Ya langsung kelihatan ini sih levelnya gitu. Gimana? Yang bisa dibantu atau kita bisa sharing di sore ini itu apa aja? Jadi tadi ngobrol public relation ya? Iya. Laki-laki tapi. Iya. Oke. Jadi kalau laki-laki perempuan sebenarnya sama aja ya. Saya cuma mengemansipasi gimana sih caranya perempuan itu bisa tampil gitu laki-laki gitu. Iya. Cuman jadi sebelumnya gini Mbak. Apa tuh? Bisa dijelaskan nggak sih Mbak? Apa? Sebenarnya posisinya atau job desk yang dilakukan sama Mbak Nelly itu apa sih di sini? Kalau di Aston Imperium Purwokerto itu antara sales and marketing. Sebenarnya PR itu dia under marketing ya. Nah, kalau di Aston Imperium sendiri itu kita under Archipelago International, yang mana sales dan public relation itu nyambung. Jadi mereka itu satu departemen. Lalu dia punya bagian sendiri, sales itu menjual. Kalau public relation kita tahu itu dia bagiannya memang kita ada promosi, terus kemudian beberapa press release, konferensi pers, terus kemudian ada juga social media atau kita sering sebut e-commerce. Mungkin anak-anak milenial udah Nah, itu salah satu itu bagian promosi dari kita, atau bisa lihat mungkin di seberang Aston ada billboard gitu, itu juga konvensional dari kita ya. Jadi beberapa media kita gunain untuk promosi dari public relation. Tapi di era digital ini sebenarnya jadi keuntungan atau jadi penghalang nggak sih buat seorang public relation gitu kan? Sebenarnya kalau jadi public relation itu kalau kita harus update atau ngikutin perkembangan zaman. Tapi kita tidak meninggalkan media-media yang lama, karena yang mana media-media yang lama mereka punya segmented sendiri-sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita bisa sebut apa sih kalau milenial, kita harus tahu sendiri market segmennya, karena milenial sendiri kan anak-anak muda ya. Jadi, mungkin orang-orang tua mereka tidak familiar tuh dengan namanya Instagram gitu ya. Mungkin mereka lebih suka ke Facebook gitu kan, atau bahkan masih ada yang kalau suka baca koran gitu. Jadi semuanya harus kita provide. Nah, bahkan milenial pun kalau melihat billboard pun masih oh iya ada promo gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita bilang ini justru memudahkan kita sebenarnya. Jadi berkembangnya teknologi itu sebenarnya lebih memudahkan kita, karena dengan adanya teknologi kita nggak perlu lagi kan capek-capek untuk door to door gitu. Bahkan kita bisa tinggal send invitation by WhatsApp atau just blasting promo pakai WhatsApp, atau di website Instagram, website.
itu jadi lebih memudahkan. Tapi kita harus balancing karena dua-duanya penting juga buat kita gitu. Jadi kayak misalnya kontak fisik atau komunikasi direct itu juga perlu. Oh iya. Karena nggak mungkin kalau misalnya kita seorang public relation, apalagi konteksnya international hotel ya, kita mau ketemu sama bupati terus pakai WhatsApp kan nggak fair gitu ya. Kita jadi harus itu juga harus menyesuaikan. Sowan ya kalau bahasa sini. Nah itu perlu juga. Tapi kan di era digital ini semua orang jadi punya kesempatan yang sama untuk menjadi yang terbaik. Ya. Nah kalau strategi dari pihak Aston sendiri gimana sih? Kalau Aston sebenarnya kita punya strategi karena wilayahnya kita adalah Purwokerto dan sekitarnya. Biasanya lebih ngelihat situasinya karena sebenarnya kita sebenarnya udah ada mandatori dari Archipelago International, poin-poin step-stepnya. Bagaimana sih kita harus ngupload. Jadi kalau teman-teman udah lihat Instagramnya Aston, mereka akan lebih nonjolin gambar, bukan promo yang kayak flyer gitu ya. Jadi udah punya identik dan ciri khas sendiri-sendiri, dan itu udah dari Archipelago International. Tapi untuk lokal sendiri tentu akan berbeda antara Bali, Jogja, dan Purwokerto. Karena kita lihat kalau Bali dan juga Jogja itu adalah destination untuk holiday. Kalau di sini lebih ke bisnis, kemudian lebih ke tempat hangout gitu kan. Jadi memang beda market karena kita sendiri untuk sektor pariwisatanya kan juga tidak seperti sebanyak yang lain. Gitu. Bahkan mungkin di Jakarta, Bandung itu pun beda gitu dengan yang ada di Medan gitu. Berarti tergantung kondisi kotanya lah ya. Iya. Jadi kita harus menyesuaikan dan kita harus explain tentang kondisi lapangan yang ada di sini. Tapi sebenarnya kita udah ada mandatory-nya sih. Jadi kita udah dari promo Twitter, Facebook, Instagram, sosial media, YouTube, itu pun kita udah. Tapi maaf Mbak, bisa dijelaskan sedikit nggak sih tentang apa itu tadi Archipelago International? Archipelago International adalah manajemen yang membawahi Aston. Jadi Aston sendiri adalah perusahaan hotel internasional yang mana Archipelago itu berasal dari Hawaii. Kalau untuk office-nya itu ada di Jogja dan juga ada di Jakarta gitu. Jadi dari Archipelago itu ada Grand Aston yang bintang 5, kemudian yang villanya ada Camuela, ada Fave, Neo, terus Quest, Harper, Nomad Hotel. Jadi dari Archipelago itu punya beberapa brand. Oh, tapi kalau yang khusus di Indonesia namanya Aston atau gimana? Itu seluruh Indonesia. Itu di Indonesia ada. Itu di Indonesia ada. Jadi kalau teman-teman ngeliat ke Jogja ada Fave Hotel. Oh iya. Atau asli mana? Asli Purwokerto. Bekasi. Bekasi ada Harper, ada juga, terus ada Neo juga. Iya. Oh iya. Jadi itu brand-brand tapi dia memang beda level. Jadi kayak bintang 2, bintang 3, bintang 4, terus ada berarti bintang semua 5. segmen ada. Di Bali juga ada Royal Camuela. Oh, tapi kalau ini sebenarnya Aston sendiri segmentasinya kemana sih? Kalau Aston itu brandnya itu adalah bisnis hotel. Jadi hotel. Buat rata-rata yang mereka melakukan bisnis trip ya, meeting, kayak training gitu. Berarti bukan yang cuma sekedar datang begitu, cuman sekedar untuk bermalam doang, tapi atau ada kegiatan lain? Iya. Karena kita kan punya function juga, jadi ada Nakula Room yang mulai 10 pack sampai dengan ballroom, bahkan ada wedding juga gitu ya. Jadi lengkap ya? Jadi bagian PR-nya promosi, salesnya bagian ngejual, jadi harus dapat revenue, ya kan? Iya. Tapi balik lagi nih Mbak, soal tadi kan Mbak Nelly menjelaskan bahwa Aston masih juga nggak cuman bergerak di cyber public relation-nya, tapi juga di konvensionalnya. Nah, kalau secara konvensional itu kan ada juga lewat media cetak. Nah, kalau Aston sendiri milih media cetaknya itu ada kategorinya sendiri, ada indikatornya sendiri atau gimana? Kalau kita tahu, kita biasanya lakuin survei. Kalau di Purwokerto sendiri kan media cetaknya nggak terlalu banyak. Kita bisa hitung pakai jari. Biasanya kita bermainnya di skala nasional pakai Kompas, tapi itu momentum. Misalnya Presiden Jokowi terakhir datang ke sini, jadi itu menjadi suatu berita yang mana kita bisa liput itu di media nasional ataupun media cetak. Jadi kita udah media cyber iya, terus di konvensi juga iya. Jadi bagaimana kita bawa brand gitu, biar orang tuh semua tahu. Dan kita juga kan ada clipping ya, jadi kita bisa dokumentasiin itu clipping koran itu ke teman-teman public relation. Iya. Apa ya, unjuk gigi kalau kita bilang. Iya, menunjukkan bisanya. Iya. Tapi sebenarnya yang membedakan, balik lagi ke topik public relation ya Mbak. Sebenarnya
bedanya public relations di dunia industri perhotelan dengan yang lain tuh apa sih? Kalau menurut saya sih sebenarnya basicnya semua PR itu sama karena dia adalah bawa brand. Jadi kita dari pembawaan seorang public relations secara personal itu pengaruh. Bedanya hanya di produk aja. Jadi kalau misalnya kita compare dengan, saya kan ada beberapa teman ya PR ada di rumah sakit, kemudian di hotel. Sebenarnya mereka sama-sama punya brand yang mereka itu harus bawa dan visi misi perusahaan itu harus jelas. Jadi ketika kayak Aston is a business hotel, Aston is the best hotel in town gitu ya. Jadi kita harus bawa brand itu, gimana caranya orang itu bisa trust gitu dengan pembawaan kita. Sebenarnya itu aja sih. Kalau misalnya di bidang lain atau mungkin di bidang TV atau di bidang universitas, mereka mesti akan mempiarkan produk atau company tersebut, perusahaan tersebut. Gitu. Berarti yang penting menarik kepercayaan masyarakat ya, terhadap brand yang dibawa gitu ya. Basicnya sebenarnya sama, hanya bedanya kalau istilahnya itu produk knowledge, setiap perusahaan kan beda-beda. Produk yang dibawa. Ya. Oh iya. Berarti kalau tadi kan sudah dijelaskan bahwa Aston kan segmentasinya ke yang bisnis dan itu. Tapi terganggu nggak sih sama perusahaan-perusahaan hotel ya kayak hotel-hotel Oyo atau? Kalau itu sebenarnya beda market ya, karena kita kalau mau lihat comparison kita harus lihat dulu dari segi bangunan pertama, segi hotel bintang berapa, terus yang kedua juga harga. Kita nggak bisa compare dong, misalnya, kita sama naik ekonomi kereta sama naik bisnis kan beda, jadi kita nggak bisa compare, kecuali misalnya ada luxury Taksaka compare luxury Gajayana, nah itu bisa compare. Tapi kalau misalnya hotel yang sekarang tumbuh, yang Red Doors gitu ya, itu nggak bisa compare karena mereka bukan beda segmentasinya. Beda segmentasi, mereka lebih ke traveler ya. Iya. Traveler tapi yang backpacker. Oh iya. Jadi kita ada traveler banyak juga, tapi mereka memang yang memperhatikan akan servis, memperhatikan akan kebersihan, fasilitas. Plus. Tapi sebenarnya citra apa sih yang berusaha dibangun di Aston ini? Kalau citra, karena tadi saya udah bilang ya, jadi Aston sendiri kan sebenarnya udah punya mandatory yang mana kita udah tahu poin-poin yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Tapi kalau citra perusahaan, tentunya dimanapun perusahaan harus bawa dampak positif. Nah itu sih, jadi kita dari segi personality, dari segi bicara, penampilan itu udah dilihat gitu, apalagi kalau udah jadi PR-nya di satu perusahaan ya, jadi citra itu yang kita bawa sih. Jadi kayak seolah-olah kalau kita bisa lihat perempatan jadi perempatan Aston. Nah, sebenarnya kita yang membuat isu itu sehingga orang juga ya benar juga ya, semenjak ada Aston Purwokerto makin maju gitu ya. Jadi kita sedikit membuka mindset masyarakat yang mana iya benar ya, semenjak ada Aston tumbuhlah hotel-hotel lain. Jadi sebagai hotel bintang dan internasional pelopor yang ada di Purwokerto. Jadi citra itu sebenarnya kita yang ciptakan dari public relations sendiri. Itu tugas dari public relationsnya itu? Ya, itu tantangan kita. Tapi goal kan, akhirnya orang juga percaya kan kalau ini adalah perempatan Aston. Mungkin kalau ancer-ancernya mana nih, atau di mana nih, Aston mananya, suka gitu nggak? Iya. Kan? Jadi itu sebenarnya kan mindset yang kita buat sehingga masyarakat sekitarnya juga iya benar juga ya perempatan Aston. Sadar nggak sadar jadi tahu Aston. Iya. Oke Mbak Nelly, kayaknya dari tadi asik banget nih. Cuman kayaknya harus di break dulu sebentar untuk kita lanjutkan lagi nanti. Terus kembali lagi bersama kami nanti di BIN Bincang Inspiratif.
Kembali lagi di acara Bincang Inspiratif bersama saya Sujono Haikal dan Mbak Nelly dari Hotel Aston Imperium Purwokerto. Aduh, jadi gini Mbak. Gimana? Aduh, tadi kan kita udah ngobrol banyak. Sampai mana tadi ya? Sampai tentang Citra Aston. Ya. Nah, tapi sebelumnya nih, kan kita tadi udah sekian banyak yang kita omongkan. Sebenarnya bisa backgroundnya Mbak Nelly itu apa sih? Background pendidikannya Mbak Nelly itu? Oke, kalau background pendidikan aku di komunikasi, jadi aku S1, S2 di Unsud. Tapi aku ambil spesialisnya di public relation karena memang aku punya ketertarikan sendiri ya. Jadi aku lebih suka tampil, lebih suka ngomong. Berarti dari dulu lah ya? Jadi dari situ kayaknya aku suka nih ya public relation gitu. Dulu memang saya awal mulanya pertama kali kerja nggak di hotel, awal mula kerja di perbankan. Cuman pas saya perbankan. Jadi terus setelah saya masuk ke dunia perhotelan ternyata asik juga ya gitu ya. Seru ya, jadi betah deh dari 2012 sampai sekarang. Apa tuh yang bikin Mbak Nelly pindah dari perbankan ke perhotelan itu apa sih? Lebih asik ya, karena ini kan dunia entertain ya. Jadi lebih, kalau kita lembur juga nggak kayak lembur. Kalau di perkantoran kan dia ngeliatnya komputer, kita bisa bawa laptop juga kerja di lobby gitu kan. Terus lebih banyak ketemu media, ketemu klien gitu ya. Jadi itu
kayak sesuatu yang wah ini kok kayak gue banget gitu kalau bahas sekarang gitu. Iya. Jadi kita lebih nyaman aja sih. Oh, berarti dari 2012 ya? Iya ya. Sekarang 2020, it means it's berapa ya? 8 tahun. 8 tahun aku udah di Industri perhotelan ini. Iya. Dari 8 tahun itu. Bayu di jalan ya. Iya. Udah masuk SD. Iya, masuk SD. Tapi dari 8 tahun itu, selama 8 tahun, sebenarnya apa sih kesulitan-kesulitan atau duka dari seorang public relation yang orang-orang nggak tahu tuh? Sebenarnya kita itu sedikit kayak kalau kita lagi sedih gitu, pasti kan manusia ya, kita ada satu detik kita sedih ketika kita harus ketemu klien, ketemu media, kita harus senyum. Nah itu aja sih sedikit-sedikit menyembunyikan sesuatu itu sepertinya kerja di mana pun seperti itu sih ya. Cuma kalau public relation harus yang lebih dibawa happy gitu kan. Harus bisa ngejaga mood ya? Ya harus bisa jaga mood. Jadi kalau zaman dulu kan kalau kuliah gitu ya berantem sama pasangan gitu kan, bete gitu ya nggak bisa tuh, itu harus kita manage sendiri. Itu yang bisa kontrol kita. Nggak boleh dibawa ke kerjaan. Kalau lagi broken heart mungkin lebih ke emosi gitu mungkin ya, lebih kan kalau cewek lebih kayak nangis gitu. Itu yang nggak boleh dibawa ke pekerjaan Ya. tuh. Iya. Jadi selalu dikontrol itu aja. Tapi everything kalau misalnya udah belajarnya di media, public relation, tinggal aplikasi di teori ke lapangan aja. Tapi selepasnya enak lah, nyaman sebagai public relation. Basicnya saya suka sekali ngomong, suka sekali belajar tentang media gitu. Suka banget juga sama sosial media gitu ya. Jadi nyambung lah. Tapi selama 8 tahun nih Mbak, sebenarnya yang paling susah itu kalau ketemu klien yang gimana sih? Sebagai public relation. Kalau sekarang sih mungkin karena saya sudah ketemu ya dari klien macam-macam Yeah. klien. Cuman kalau tantangannya ya kita kayak menghadapi pejabat itu ya, kayak tadi saya bilang kayak presiden RI yang visit ke sini kan mereka harus ketemu dengan kita karena kita SPR, kita harus handle, nggak boleh ada komplain. Nah itu juga yang akhirnya seorang PR harus ngatur itu ke internal, karena dari segi makanan, dari segi kamar nggak boleh ada komplain ya. Jadi semuanya harus berjalan lancar. Jadi itu yang benar-benar kayak kita dipertaruhkan. Oh, berarti itu yang memonitoring public relation-nya? Iya, karena PR itu kan kontak langsung dengan protokol ya. Atau kalau kita bilang kayak pas pampres gitu. Setelah kita tahu, kita catat apa aja kebutuhannya, apa yang nggak boleh, kita akan share ke how di head of departemen dari masing-masing, dari security, chef, kitchen, terus lagi service, kamar. Itu sih, itu yang ya sebenarnya sih lumayan menantang ya. Kalau kita bilang berat nggak boleh lah, karena semua bisa kita atasi. Semalam menantang. Ya, iya. Menantang. Karena mereka punya prosedural yang lumayan detail, yang ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Gitu aja sih. Makanan harus dicek gitu. Oh ini Mbak, di awal tadi kan saya bilang nih bahwa umumnya yang saya tahu yang kerja di public relation itu perempuan. Nah, saya kebetulan laki-laki. Sebenarnya, terutama di hotel langsung sendiri ya, kalau dari yang Mbak Nelly tahu, ada nggak sih standar fisik atau apa gitu keharusan untuk jadi seorang public relation? Kalau kita di Archipelago International yang saya bilang itu di Jogja contohnya itu ada PR laki-laki. Jadi laki-laki perempuan itu tinggal kita bisa membawa diri ya. Kita komunikasi dengan media bagus, komunikasi dengan stakeholder internal maupun eksternalnya bagus ya, sama masyarakat bagus, itu nggak ada masalah gitu. Paling biasanya kalau orang PR sedikit-sedikit harus matching gitu kan, ya. ketemu orang Terus menunjukkan citra perusahaan. Tapi sini jujur unik banget bagi saya, karena Mbak Nelly ini sebagai public relation dan berhijab. Nah itu jarang saya temui di perhotelan gitu. Sebenarnya kalau itu tergantung dari tiap unit. Nah itu biasanya kalau kita punya value, kita punya prestasi, artinya segala kebijakan memang bisa ditolerir. Berarti value di atas segalanya. Iya dong. Kalau kita udah punya value, kita udah bisa handle klien, kita bisa treatment klien dengan baik gitu ya. Kerjaan beres, bahkan
mungkin prestasinya di atas rata-rata, jadi nggak ada penolakan dari perusahaan gitu kan. Karena sebenarnya penampilan saja tanpa kecerdasan juga nonsen kita akan bisa dapat gitu, kita juga nggak bisa dipercaya orang. Jadi yang pertama adalah cerdas dulu, penampilan gitu. Jadi penampilan itu adalah faktor support aja sih. Jadi nggak yang bisa kita lihat deh penampilannya kece tapi ternyata nggak bisa apa-apa. Sama aja. Ya berarti kayak lu di atas segalanya lagi-lagi. Gitu. Benar nggak sih juga? Iya sih, karena sekarang skill ya, lebih ke skill. Nah itu dia. Maksudnya kalau yang saya cermati sendiri di lingkungan yang saya temui banyak yang ya menang di fisik aja. Gitu. Ya. Kalau kita bilang sih itu support aja ya. Jadi kan kita nggak bisa nih kalau compare harus kayak bagikan model dan lain-lain gitu, nggak bisa. Cuman kalau penampilan itu mensupport, tapi saya bilang tadi product knowledge, terus cerdas, terus kita bisa tanggap handle client sama media gitu, itu paling penting sebenarnya. Nah, kalau dari Mbak Nelly sendiri, ini yang terakhir nih Mbak, ada nggak sih tips atau apa gitu untuk anak-anak muda yang pengen jadi seorang public relation, terutama di industri perhotelan? Oke. Kalau tips dari saya sih, kalau public relation itu kita harus pasti ya, ini kita harus percaya diri, terus sering-sering ngomong sama kaca ya. Jadi kalau ngomong pede, latihan gitu ya. Kita latihan aja. Aku juga sering banget dulu, zaman dulu tuh kita praktek di depan kaca yang senyum sendiri, ngomong sendiri, ngobrol sendiri. Nah selain itu kita harus update di knowledge ya. Jadi selain product knowledge, kita harus kayak rajin-rajin browsing ya, apa itu hotel gitu. Terus selain itu nggak boleh ketinggalan zaman ya? Nggak boleh. Dan menteri juga paling nggak, contoh ya pengetahuan umum. Sekalinya ngerti lah menteri yang lagi naik daun siapa nih, kalau orang ngomongin ya, misalnya orang ngomongin Erick Thohir, oh ini menteri apa tuh? Nah kita jangan sampai nggak tahu. Harus tahu selalu. Sebenarnya hal-hal kecil itu. Bisa kita dapat sih learning by doing, terus kita bisa update kepo-kepo detik.com, apa Kompas atau segala macam. Iya, banyak yang bisa kita dapat informasi dari situ gitu sebenarnya. Jadi ketika kita udah dapat informasi, ketika kita ngomong sama orang, kita jauh lebih pede. Itu ya, itu kuncinya, berarti kuncinya di PD-nya ya? Iya, kita harus pede dulu, terus habis itu skillnya ngikutin, knowledge juga harus ngikutin. Oke. Ya udah setengah jam loh perbincangan kita hari ini, nggak kerasa. Minum dulu? Oke. Dari tadi yang dingin. Ini salah satu welcome drink juga dari Aston. Jadi kita pakai minuman tradisional, yang mana kita kenalin ke tamu-tamu yang bahwa kita punya tradisional beverage. Ini teh apa? Ini secang sebenarnya, jadi ada daun secang, ada jahenya, ada seger nih. Ya, Oke, untuk hari ini mungkin udah 30 menit juga nggak kerasa, udah kita lewatin. Ya kesimpulannya yang bisa saya dapat, ternyata menjadi seorang public relations itu nggak semudah yang orang lihat. Nggak semudah kamu cuma asal nampang atau segala macam, tapi ada juga pola pikir yang mendalam, strategi yang harus dijalankan itu yang banyak orang nggak tahu. Oke, saya Sujono Haikal pamit undur diri, dan sampai jumpa di acara BIN selanjutnya.